Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Teman cantik dijadikan bintang porno, bahkan anggota keluarganya sendiri. Di video kali ini, aku mau menyampaikan kejadian nyata yang terjadi di Korea. Dan ini mulai rame di akhir bulan Agustus tahun 2024. Mungkin Polo udah tahu kasus NTH Room itu juga sangat-sangat ganas karena memaksa lumayan banyak perempuan-perempuan untuk membuat video porno. Dan ini dijual kepada banyak orang. Dan juga nggak terlalu lama kayak beberapa bulan yang lalu, SNU sempat diramaikan karena ada alumni yang membuat foto-foto porno menggunakan muka dari anak-anak yang masih belajar di SNU. Tapi kejadian kali ini bisa dibilang jauh lebih ganas karena jumlah korbannya sangat banyak. Mungkin Polo udah tahu deepfake. Mungkin karena sekarang ini lumayan banyak aplikasi yang menggunakan fitur AI. Lumayan banyak kayak kita masukin foto kita 5 lalu diubah-ubah. Modelmu pakai baju astronot, modelmu pakai baju balapan, modelmu lahir tahun 1980-an gitu itu. Banyak ya toh. Dan sebenarnya kalau kita putar kembali waktu, teknologi deepfake ini bisa dibilang mulai dikenal sama orang-orang. Itu mulai Fast and Furious yang ke-7. Karena waktu itu Paul Walker udah meninggal, tapi dia itu masih ada peran yang harus dia perankan. Sehingga kalau nggak salah adiknya yang memerankan, dan itu diedit menggunakan komputer grafik menjadi Paul Walker. Tapi namanya zaman kan terus berkembang. Sehingga sekarang itu kita pakai HP aja, pakai AI, itu bisa membuat foto-foto deepfake. Ya benar sih, detailnya nggak sebagus yang Fast and Furious ke-7, tapi cuman bondo HP, kita itu bisa membuat foto deepfake. Mungkin salah satu foto ataupun video yang lagi rame akhir-akhir ini adalah kayak foto 2 orang kita masukkan ke sebuah website, sama mereka itu diproses sehingga 2 orang ini yang aslinya merupakan foto dan foto tiba-tiba mulai berpelukan. Tahu ya, atau mungkin udah ngeliat cukup banyak postingan yang dipost sama influencer. Nah, tapi fitur kayak gini itu disalahgunakan. Disalahgunakannya gimana? Jujur di dunia zaman sekarang, dari dulu juga mungkin ya, lumayan mudah untuk mencari video porno. Dan ini diperankan oleh beberapa orang yang memang bekerja sebagai aktris porno. Dan itu yaitu bisa dibilang ya kebebasan mereka. Dan ada beberapa negara yang menilai itu merupakan sebuah tindak ilegal. Tapi ada juga negara yang tidak melihat itu sebagai tindak ilegal. Sehingga di negara itu bikin video porno itu legal dan itu bisa dipasarkan. Dan itu masuk ke beberapa negara lain. Masalahnya video-video seperti ini disalahgunakan. Jadi video porno ini ditambah dengan teknologi deepfake. Kita bisa mengubah muka dari orang ini. Jadi misalnya ada sebuah video porno yang menarik misalnya. Terus si cowoknya itu mikir, wah, aku loh sebenarnya suka cewek yang ada di kelasku. Bisa nggak ya mukanya itu tak masukkan ke sini biar seolah-olah kayak lebih real. Misalnya ada orang mikir gitu. Tapi masalahnya kayak gini. Jujur nggak semua orang tahu cara menggunakan teknologi deepfake ini. Meskipun tahu, mereka sendiri nggak bakal berani ngupload ataupun menyediakan jasa seperti ini karena bisa dipermasalahkan ataupun bisa dilihat sebagai tindak kriminal. Jadi bisa dibilang ini merupakan teknologi yang terbatas. Tapi masalahnya ada sebuah platform yang dikenal sebagai Telegram. Mungkin udah lumayan banyak follower yang menggunakan aplikasi Telegram ini. Jujur aku pernah punya, tapi kayak aku nggak terlalu banyak orang-orang yang tak punya menggunakan Telegram, jadi sekarang tak hapus. Tapi adanya ada dan aku sendiri pernah pakai. Kalau aku sendiri, aku tuh nggak ngerasa aplikasi Telegram ini jauh lebih hebat ataupun kayak beda banget dibanding WhatsApp, KakaoTalk, WeChat, Line, dan lain-lain. Tapi ternyata Telegram ini lumayan banyak digunakan oleh orang-orang untuk melakukan sebuah transaksi ilegal katanya. Lumayan banyak kelompok-kelompok kriminal yang menggunakan Telegram untuk melakukan transaksi ilegal kayak jual narkoba, senjata, ataupun prostitusi anak gitu itu. Tapi untuk ini aku nggak ada bukti, cuman kalau kita lihat berita di BBC itu ada. Lah, emang bedanya Telegram itu apa sih? Jujur sebagai pengguna, aku sendiri nggak merasa Telegram itu jauh lebih spesial, jauh lebih halus ataupun mulus ataupun lebih keren dibandingkan messenger lain gitu. Aku sendiri juga ngerasa kayak gitu. Tapi setelah tak cari tahu, ada beberapa hal yang bikin Telegram ini spesial buat kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal ternyata. Yang pertama, tidak perlu mengekspos nomor HP kamu. Jadi kalau kayak WhatsApp yang paling banyak digunakan sama orang-orang Indonesia,
Kan waktu kita chatting sama lawan bicara, kita itu harus tahu nomor kamu harus tahu nomor aku ya toh. Lah, kalau kayak gitu, Line kan bisa tinggal nge-add pakai ID. Bener juga, bisa kalau pakai Line ID gitu. Cuma Telegram ini juga punya fitur yang bisa disebut channel ataupun grup. Kalau grup ya tempat orang ngumpul bisa saling bicara. Kalau channel itu kayak channel di WhatsApp kayak satu arah gitu. Dan ini bisa menampung hingga 200.000. Mungkin di sini ada beberapa polo-polo yang bakal bilang, Loh mas, tapi untuk daftar Telegram loh kita butuh nomor HP. Lah kan ya sama aja. nah ini setelah tak cari-cari ternyata ada cara juga untuk daftar Telegram tanpa pakai nomor HP. Yaitu kalau misalnya kita cari di internet, ada juga layanan temporary phone number. Jadi kalau kita cari di situ tuh ada beberapa nomor HP yang terbuka dan juga kita bisa baca SMS-nya. Menggunakan nomor gratis itu kita daftarkan di Telegram. Dan nanti kalau kita udah nggak butuh lagi akunnya, udah akunnya itu tinggal dihapus gitu aja. Udah gitu, satu fitur yang dianggap menarik sama cukup banyak orang adalah Telegram ini memiliki fitur untuk menghapus semua rekor chattingan yang ada di grup chat itu. Bener-bener bersih, kayak di server juga gak ada gitu. Sehingga kalau misalnya mereka udah mendiskusikan hal-hal yang tidak sebaiknya terekspos ke pihak lain, itu bisa tetap terjaga seketika dihapus. Dan bahkan saking amannya tentara Rusia saat mereka perang sama tentara Ukraina, mereka itu juga membuat grup chat itu pakai Telegram. Seaman itu. Loh, kok kenapa nggak WhatsApp yang lain? Karena WhatsApp kan bisa dibilang perusahaan Amerika. Jadi takutnya bisa diintai gitu katanya. Sedangkan Telegram pembuatnya ini adalah orang Rusia yang saat ini nggak tinggal di Rusia. Dia itu punya 4 kewarganegaraan. Rusia, Prancis, Kitts and Nevis, sama Arab Emirates. Dan perusahaannya pun sekarang itu nggak di Rusia, tapi ada di Dubai. Udah gitu, yang membuat grup Telegram ini susah dibobol sama polisi ataupun intel adalah cara masuk ke grup chatnya ini, itu nggak sembarang orang bisa masuk. Untuk masuk ke ruang grup chat itu, kamu harus mendapatkan undangan link dari orang dalam. Dan kalau kamu udah masuk ke sana, kamu itu harus membuktikan identitas kamu itu siapa. Kalau misalnya kamu bilang kamu ini adalah seorang pelajar ataupun seorang pekerja di kantor, mana kartu nama kantornya, mana kartu pelajarnya, yang bisa dibilang bisa digunakan untuk membuktikan identitas kamu. Ditambah lagi, yang ngundang kamu itu orangnya udah diverifikasi, sehingga bisa dibilang orang aman ngundang orang aman. Yo ngerti lah ya, mungkin di mana gitu ya, di negara mana ada bisnis ilegal. Orang dalam ngajak temen ya nggak susah, tapi kalau kita nggak kenal orang dalam, susah masuknya, paham ya toh? Sehingga polisi ataupun intel juga kesusahan dalam menginvestigasi kasus yang ada hubungannya sama Telegram. Sekarang Polo udah mendengarkan penjelasan sebelum mendengarkan kejadiannya ini. Jadi kejadian kali ini, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, anak-anak SD, SMP, SMA itu diundang masuk ke dalam grup chat itu, lalu mereka itu bikin grup lagi. Siswi SMP A di kota A, siswi SMP B di kota B. Nah, di situ mereka itu berkumpul dan mereka itu saling mengumpulkan foto temennya, mau dari Instagram Story, Instagram Highlight, ya pokoknya di Instagram ataupun di YouTube di mana itu dikumpulkan, lalu dikasih ke AI untuk dipelajari. Setelah dipelajari, fotonya ini dimasukkan di video porno, sehingga seolah-olah teman sekolahnya jadi bintang. Dan ini menjadi bahan pembicaraan antar mereka sendiri. Dan sungguh jumlahnya itu banyak banget. Bahkan ada website yang menunjukkan sekolah mana aja yang udah ada korbannya. Dan kalau tak lihat, wah hampir semua sekolah ada. Yonsei tentunya ada. Rumahku ini dekat sama Universitas Myongji juga kebobol. SMP, SMA semua kebobol. Barangkali kalau misalnya ada di antara pol-pol yang lagi sekolah di Korea, coba search sekolah pol-pol udah kebobolan nggak? Kita nggak tahu apakah diri kamu kebobolan atau nggak, tapi paling nggak sekolah kamu itu pernah kebobolan. Alias, kalau misalnya kamu anak perempuan, ada potensi menjadi korban. Dan diakibatkan ini, akhirnya guru dan juga teman-teman di sekolah itu nyuruh untuk mengubah Instagram ataupun sosmed mereka dari yang publik menjadi private, agar foto-foto mereka itu tidak disalahgunakan lagi. Dan ditambah lagi, sekarang ini, kalau misalnya polo-polo punya Instagram, TikTok, dan lain-lain, mohon gunakan second verification yang ngirimkan 4-6 nomor ke nomor HP kamu itu loh. Karena
Bahkan ada beberapa orang yang nge-hacking akun Instagram kamu, lalu foto yang kamu private itu juga diambil dan digunakan untuk bikin deepfake. Jadi please gunakan second verification, karena kalau second verification yang SMS itu susah banget dibobolnya. Bahkan ini cerita aku pribadi, dulu aku pernah diundang Instagram ke acaranya. Artis-artis yang pernah kebobol pun biasanya karena mereka itu tidak melakukan second verification. Jadi please. Nah, lanjut lagi. Dan ternyata setelah ditinjau lebih lanjut, kasus kali ini jauh lebih parah. Karena nggak cuma siswi-siswi SD, SMP, SMA, ini udah parah banget yang menjadi korban. Ternyata ada juga beberapa grup chat yang bahkan juga mengorbankan anggota mereka. Ada grup chat yang membicarakan, oh hari ini aku habis makan adik perempuanku. Lalu mereka itu saling mendukung. Oh, hari ini udah kamu pegangnya. Lain kali coba kamu buka aja, kamu lihat waktu dia tidur. Kalau misalnya dia nggak tidur, kasih aja obat tidur 4 pil, 5 pil. Terbangun pun nggak bakal ingat. Yuk semangat. Kayak ada juga grup chat yang saling meracuni satu sama yang lain. Bahkan ada juga yang nge-share foto mamanya untuk dijadikan bahan ketawaan. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah ada beberapa orang yang nge-share nomor adik perempuannya sendiri ataupun nomor anggota keluarganya yang perempuan, lalu bilang, Ini loh, adikku lagi bangun, coba kamu hubungin. bahkan ada yang kayak gitu. Kalau dipikir ini jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang salah, tapi karena satu grup ini isinya orang-orang seperti itu, mereka itu kayak nggak terlalu menyadari. Dan diakibatkan ulah seperti ini, akhirnya cewek yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia itu menjadi bintang artis porno, tiba-tiba ditelepon sama banyak orang, dapatkan DM, aku udah lihat kamu di tempat lain loh. Kayak gitu itu. Dan tentunya ini membuat rasa takut yang cukup besar. Yo bayangkan kalau polo-polo punya anak putri ataupun kamu adalah anak perempuan yang lagi sekolah. Tiba-tiba kamu ke sekolah dilihatin sama teman-teman kamu sambil ngeliat HP mereka kayak. Pasti nggak enak banget ya toh. Dan yang bikin kejadian ini lebih dipandang parah lagi adalah waktu kejadian ini mulai diberitakan, orang-orang di dalam itu bilang kayak gini. Kalian nggak usah takut, nggak usah. Bentar lagi paling orang-orang udah lupa sama kejadian ini. Udah gitu loh, mau gimana? Ini loh servernya ada di Korea. Mereka nggak bisa minta data siapa penggunanya. Gimana nyari kita? Orang Telegram ini loh sangat terkenal karena ini anonymous. Data kita itu sangat terjaga. Jadi mereka pun sangat merasa pede bahwa mereka tidak bakal tertangkap. Dan kalaupun mereka itu pernah membagikan informasi pribadi mereka, ya gampang, grup chatnya tinggal dihancurkan karena Telegram punya fitur yang udah aku sampaikan tadi itu. Dan diduga jumlah orang yang ada di grup itu mencapai 227.000 orang. Dan yang lebih menyeramkan lagi, diduga ada juga orang-orang dari luar negeri. Aku nggak nemu foto, tapi ada juga kayak page yang menunjukkan bahwa mereka itu menerima pembayaran dari Indonesia, kayak Dana, OVO gitu. Jadi kayak terkesan foto-fotonya ini dijual bahkan ke luar negeri, nggak cuma di Korea gitu. Nggak cuma Indonesia, ke Amerika, Latin Amerika juga. Dan diakibatkan kejadian kali ini, gender issue di Korea menjadi lebih besar lagi. Di Korea, cowok sama cewek ini banyak banget gender issue-nya, kayak saling nggak suka, dan ini sangat sensitif. Dan mungkin ini salah satu faktor kenapa angka kelahiran di Korea itu rendah banget, karena cowok sama cewek itu saling, pokoknya ada lah gender issue. Cowok mendukung cowok-cowok, cewek mendukung cewek-cewek, kayak saling, udah hampir kayak partai politik A dan B, pokoknya udah sampai segitunya. Dan diakibatkan kejadian kali ini, rasa benci antara cowok dengan cewek ini menjadi lebih besar lagi. Yang cewek merasa cowok-cowok di Korea itu sampah-sampah kayak gini. Yo padahal nggak semua cowok di Korea ikut aktivitas ini. Tapi sayangnya cukup banyak yang ternyata ikutan di grup chat ini. Yo jadi, yo gimana? Yo gini, ya tuh. Tapi tahu nggak kenapa banyak banget korban anak SD, SMP, SMA? Anak SD, SMP, SMA kan ya normalnya nggak punya uang terlalu banyak ya toh. Sehingga mereka itu dirayunya kayak gini. Ini loh, kamu tak ajak masuk ke grup chat ini. Kalau kamu undang satu teman, kamu tak kasih 1 kali penggunaan fitur deepfake ini. Teman kamu tak masukkan ke video porno gratis buat kamu. Setiap satu teman yang kamu undang, oke? Sehingga dia mengundang, yang diundang, undang lagi, yang diundang, undang lagi, undang lagi. Yo bisa dibilang kayak MLM. Sehingga korbannya itu banyak banget di SD, SMP, dan SMA.
plus kuliah. Jujur kalau mungkin udah kerja yo, mungkin nggak mudah ya, karena kita ada reputasi di tempat kerja dan juga ada kesibukan, nggak mudah. Kalau kasus kali ini dirangkum, bisa dibilang ada sekelompok laki-laki yang membuat BOT kayak robot gitu, yang memiliki kemampuan untuk membuat foto deepfake. Setelah itu mereka mengundang banyak laki-laki dengan undangan gratis, dan setiap kali mereka masuk, mereka itu diberi hadiah. Tapi kalau udah nggak ada lagi orang yang bisa diundang, mereka itu harus bayar untuk bikin foto deepfake. Dan nanti kalau kamu udah nggak punya lagi teman untuk diundang, ya udah kamu tinggal bayar untuk membuat foto deepfake. Jadi kalau pelajar SD, SMP, SMA, karena mereka masih nggak punya uang, mereka itu milih mengundang. Sedangkan mungkin yang kuliah atau punya di atas, mereka itu bisa bayar, sehingga mereka itu mungkin bayar. Jadi kalau dilihat dari gambaran besarnya, ada orang yang memiliki fitur teknologi deepfake ini, mereka ini mengundang anak-anak usia muda sebagai agen marketing mereka. Mereka mengundang banyak orang. Nanti orang-orang yang punya uang tapi nggak mau reputasi mereka terbongkar ataupun identitas mereka itu terlalu terbongkar, ya mereka ini tinggal bayar. Jadi yang atas ngasih uang, yang bawah bawa. Dan mungkin nantinya yang pertamanya itu ngundang untuk bikin foto deepfake, nantinya mereka juga mengumpulkan uang untuk bikin foto deepfake lainnya. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi di Korea menurutku kesannya aplikasi Telegram ini image-nya semakin memburuk. Itu yang tak rasakan. Oke, follow, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Teknologi bagus-bagus digunakan untuk kayak gini.